Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan customer anak-anak karena di hari Minggu biasanya banyak sekali anak-anak. Dan sekarang saya mau nyukur anak-anak, minta di French crop. Biasanya sih saya cukur tublok, berhubung neneknya minta yang agak pendek, ya udah saya potong French crop karena emang karakter rambutnya itu agak lurus. Ya nggak agak lurus ya, emang bener-bener lurus dan itu jatuhnya ke depan. Seumpama disisir nyamping itu tetap jatuhnya ke depan. Oleh karena itu saya ambil kesimpulan, saya potong French crop. Dan di sini saya basahi terlebih dahulu karena saya mau memotong rambut atasnya. Karena teknik model French crop saya itu biasanya saya potong atas terlebih dahulu. Karena menurut saya itu lebih mudah dan lebih simple. Untuk langkah pertama, saya potong poninya terlebih dahulu. Karena ketika poninya itu sudah saya potong, nanti untuk pemotongan di sebelah sampingnya itu saya tahu batas atas sampai mana saya tipisi. Dan di sini adiknya itu kata ibunya belum tidur, datang adiknya itu ngantuk, kemudian disuruh potong sama ibunya. Ya udah langsung saya kasih potong. Mumpung adiknya juga belum ngantuk-ngantuk banget, karena pertemuan saya kemarin itu sama adiknya sampai tidur dan dipegangin ibunya, dipegangin neneknya juga. Saya malah kesusahan untuk potong. Dan ini mumpung adiknya juga belum ngantuk banget, langsung saya potong. Nah, di sini untuk bagian depan sudah selesai. Ini lanjut saya section, saya buat pola di tengah untuk potongan rambut atas. Nah, patokannya itu di rambut bagian depannya itu. Jadi untuk pendeknya, untuk pendek tengah dan pendek belakang itu mengikuti pendek depannya. Kalau seumpama teman-teman ada yang nggak paham, boleh komentar di video ini. Nanti saya buatkan video yang lebih jelas lagi buat teman-teman. Dan ngomong-ngomong, adiknya ini gerak-gerak terus sampai kesusahan saya motong rambut bagian atasnya. Tapi tetap saya ajak ngobrol, saya saya godain biar diem juga. Tapi tetap anggah, gerak-gerak terus sampai tidak mampu Mas. Saya juga minta maaf ya kalau seumpama nada bicara saya nggak kayak orang Jakarta, karena saya emang asli dari Jawa Timur, jadi ya harap maklum lah, oke? Nah, untuk pemotongan rambut yang bagian atas, untuk rambut atas kanan dan rambut atas kiri, itu menyesuaikan pola yang kita buat di awal tadi. Jadi kita berpacuan atau berpatokan, apa ya bahasa Indonesia ini, untuk patokan kita nyukur di sebelah kanan dan kirinya itu. Potong terus. Ya, ini saya juga menggunakan teknik point card namanya. Jadi nggak sekedar nyukurnya itu lurus, tapi ada teksturnya. Karena model French crop itu kan model natural, rambutnya itu nggak dipometin, tapi dibuat natural, senatural mungkin. Kalau natural itu ada teksturnya, itu kelihatannya makin keren, lebih maco gitu, lebih bagus lah. Makanya saya potong di bagian atasnya itu dengan teknik point card, tidak hanya sekedar motong lurus saja, tapi di point card. Untuk bagian depan juga saya point card terus sampai benar-benar ada teksturnya terbentuk. Dan ketika nanti dikasih hair powder atau dikasih produk lainnya, itu benar-benar ada tekstur. Dan di sini saya sudah selesai motong di bagian atasnya. Saya lanjut di bagian belakangnya. Maaf ya, di bagian belakang itu nggak terlihat di kamera, tapi kalau teman-teman ingin tahu cara saya untuk memotong di bagian belakang,
bisa komen di video ini, nanti saya buatkan videonya untuk pemotongan di bagian belakangnya. Nah, di sini adiknya juga sudah mulai ngantuk. Untuk teknik pemotongan saya percepat karena kepalanya juga udah doyong-doyong. Kalau orang Jawa mengartikan itu udah hilang keseimbangan. Dan di sini rambut atas sudah selesai. Sekarang memasuki tahap pemotongan di bagian sampingnya. Pertama saya memakai sepatu flipper atau guard nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena pertemuan sebelumnya saya memakai nomor 2 itu ketika overcome saya agak kesusahan karena rambut di bagian sampingnya itu agak jegrang, agak berdiri yang di bagian samping yang agak ke belakang itu. Jadi saya memutuskan pakai nomor 4 supaya mudah ketika saya nanti overcome. Nah, saya babat atau saya habiskan sampai atas. Batasnya ya di ujung poni yang di bagian depan itu saya buat patokan. Jadi saya tipisin sampai atas, saya buat baseline, batas panduan saya nanti membuat gradasinya. Dan ngomong-ngomong adiknya ini juga udah ngantuk banget. Nah, udah rewel, katanya minta mama selesai, tapi tetap saya bujuk terus. Saya ajak ngobrol juga, saya alihkan lah perhatiannya biar nggak minta cepet-cepet selesai loh. Ini udah mulai ngantuk banget dia, udah wis hilang keseimbangan, makanya saya pegangin kepalanya. Mamanya juga udah ngajain ngobrol terus. Oh iya, lupa, setelah saya pakai nomor 4 ini saya pakai nomor 2 tapi levernya saya open. Nah, biar nyambung. Jadi nomor 2 open sampai di bawahnya nomor 4 tadi. Tapi kalau teman-teman udah nyaman dengan caranya masing-masing, boleh tetap dengan caranya masing-masing. Kalau seumpama cara saya ini lebih efisien bagi teman-teman, boleh kalian praktekkan. Kalau seumpama cara saya ini malah agak susah bagi teman-teman, ya boleh nggak usah dipraktekkan. Tapi menurut saya ini lebih efisien. Saya juga mengikuti tukang cukur profesional, seperti tukang cukurnya The Shortcut itu saya juga mengikuti. Nah, setelah saya pakai sepatu nomor 2, ini saya lanjut pakai sepatu nomor 1,5. Levernya pun juga saya open. Jadi pertama tadi nomor 4 close levernya, kemudian nomor 2 open, nomor 2 open disusul lagi dengan nomor 2 close, kemudian disusul dengan nomor 1,5. Di sini pakai 1,5. Ya, saran saya kalau nyukur anak-anak itu benar-benar harus sabar, karena kalau kita nggak sabar hasil pun nggak bisa maksimal. Sediam apapun anak ketika di rumah itu, ketika dicukur pun juga masih gerak-gerak. Jadi tetap harus sabar, benar-benar harus sabar. Kalau bisa sih kita harus dapetin hatinya, maksudnya kita ambil selanya. Dia seneng bercerita, ya kita sambil bercerita sambil nyukur. Dia senengnya kita aja nonton video, ya kita nggak apa-apa, kita relakan HP kita buat nonton video sama dia. Yang penting ambil hatinya lah. Kalau saya sih biasanya begitu. Tapi biasanya orang tuanya itu juga bantu, maksudnya biasanya bantu pegangin kepalanya, terus terkadang ngasih HP buat nonton video, nggak apa-apa, itu malah bagus. Nah, di sini saya lanjut, saya pakai sepatu flipper nomor 1 open. Nah, saya open dulu buat taper di bagian ujung-ujungnya sama di atas telinga sedikit, jangan sampai terlalu ke atas, jangan sampai melewati batas yang ukuran 1,5 tadi. Jadi kita hanya buat di bawahnya saja.
nomor satunya. Nah, di sini ibunya itu mintanya bagian poni itu nyambung langsung ke bagian jamban, tapi saya kasih saran kalau seumpama nyambung ini malah jadinya bulat Bu, malah nggak bagus. Jadi kalau seumpama mintanya nyambung itu French cropnya yang French crop model poni agak panjang, itu baru bisa nyambung, bisa connect. Karena potongan French crop itu kan connectnya di bagian poni itu connect dengan baseline yang di bagian samping, tapi tetap masih ada gradasinya. Nah, beda lagi dengan tublok itu cirinya dia disconnect, dia tidak nyambung, rambut atasnya itu gantung di samping. Nah, sebenarnya adik ini juga udah udah ngambek, dia udah minta selesai mas, kapan selesainya mas. Padahal nyukur saya cepetin, cuma adiknya udah ngantuk banget. Tapi tetap saya bujuk lagi dan video-video rewelnya saya skip ya. Kalau kalian minta tulis aja di komentar, nanti saya buatin video atau saya uploadin mentahannya yang rewelnya adiknya ini. Tenan, nggak mampu pokoknya. Nah, di sini saya lanjut, saya buat setup di bagian samping, saya buat outline supaya mempertegas potongan French crop saya ini biar agak bagus. Dan pembuatan gradasi bagian samping itu udah selesai. Saya juga minta maaf ya kalau ibunya ini ganggu di kamera, ganggu kalian semua fokus untuk cukuran ini, belajar cukuran ini, karena gimana lagi adiknya ini juga agak rewel, dia mintanya dibacain tulisan-tulisan yang ada di kaca saya, itu kan banyak stiker. Nah, tapi ibunya tetap ngerayu dibacain satu-satu biar dia nggak ngantuk, dia nggak rewel, dia nggak mau cepet-cepet selesai karena tinggal finishingnya ini. Di sini saya pakai gunting Kori Unico buat gunting sasak buat blending di bagian samping. Tapi saya lupa, sebelum saya blending ini tadi saya overcomb terlebih dahulu, tapi overcombnya hanya sedikit hanya untuk merapikan saja. Saya overcomb keliling, kemudian saya blending ini untuk menyambung gradasi-gradasi yang masih terlihat hitam, karena kepalanya adiknya juga di bagian samping ini ada yang legok, apa itu namanya bahasa Indonesianya. Nah, lanjut, kalau yang ini saya kasih sentuhan natural di ujung-ujung poninya supaya tidak terlihat hanya sekedar bunder seperti mangkok, tapi saya kasih tekstur atau saya beri natural supaya tidak terlihat bunder. Ini saya sudah selesai, saya bersihin biar nggak gatel adiknya. Nah, langsung lanjut saya keramasin habis ini. Untuk video keramas saya skip ya, karena nggak terlalu penting untuk kalian semua. Nah, ini saya lanjut, saya kasih vitamin hair tonic, lanjut saya pijit-pijit dikit-dikit, saya ratakan hair tonicnya. Adiknya seneng banget ini. Nah, karena cukurnya itu mesti mintanya sama saya, tapi kalau dicukur teman-teman saya dia nggak mau, mintanya sama saya. Udah saya turutin, yang penting dia nggak terlalu rewel, tapi buktinya tetap rewel karena ya saya memaklumi karena itu anak kecil. Ya udah, tetap saya kasih fasilitas dan pelayanan yang semaksimal mungkin biar adiknya senang dan cukur lagi di tempat saya. Dan ini hasilnya. Lah, gimana menurut kalian? Seumpama masih jelek atau kurang gimana, komen saja. Itu akan menambah wawasan saya, menambah ide-ide saya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Saya buat French crop, nggak terlalu panjang untuk French cropnya, dan di bagian samping saya buat taper. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sekian video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan kalau banyak salah atau kekurangan dalam saya berkata, saya
ngomong itu agak susah kalau ngomong bahasa Jawa, tapi tetap saya akan belajar lebih baik lagi ketika saya ngomong. Oke? Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.